Halo, saya Muhammad Perkasa Hafiz, Managing Editor dari Marketeers. Jumpa lagi di program Trending, Trend and Marketing. Kita tahu dunia periklanan sudah berkembang sangat pesat, baik itu materi iklannya sangat kreatif maupun channel-channel pilihan yang sudah sangat-sangat canggih. Kita kenal ada digital out of home media, ada juga social media marketing, digital marketing, dan banyak banget channel-channel pemasaran periklanan yang bisa dielaborasi oleh para pemasar hari ini. Menariknya, di tengah tahun politik 2023-2024 muncul fenomena baliho marketing, di mana bisa kita nikmati sebetulnya fenomena ini setiap 5 tahun sekali, namun tahun ini terasa sangat masif ketika pemilihan umum dengan pemilihan presiden dijadikan dalam satu masa, sehingga euforianya, vibes-nya itu sangat-sangat terasa, baliho di mana-mana, di luar pro kontra yang terjadi ya terhadap fenomena tersebut. Tentu banyak pertanyaan di benak kita semuanya, memangnya baliho masih relate dengan konsumen hari ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, episode trending kali ini sangat spesial karena kami kedatangan seorang penulis buku berjudul Ayat-Ayat Marketing yang juga direktur di Jawa Pos Radar Kediri. Saya sudah kehadiran Bapak Kurniawan Muhammad. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Hafiz, selamat sore. Aku manggilnya Bapak Kurniawan. Mas saja. Mas Kurniawan. Iya. Oke, Mas Kurniawan ya. Mas Kurniawan ini juga pernah menjabat ya Pak sebagai Presiden Indonesia Marketing Association Chapter Malang pada periode 2020-2022 ya, betul ya Pak 2020-2022. Dan saat ini menjadi pembina IMA Chapter Malang. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Artis TV. Senang sekali diundang oleh Marketeers TV. Ini jauh-jauh dari Malang berarti Pak ya? Ya, cuma 1 jam perjalanan. Cuma 1 jam perjalanan. Dengan pesawat. Ya. Baik, kita mulai Mas Kurniawan. Ya. Jadi kenapa saya memilih bahasan mengenai baliho? Ini terinspirasi dari bukunya beliau. Ya. Di sini beliau menulis buku mengenai ayat-ayat marketing. Di dalam itu ada bahasan mengenai marketing baliho. Oh, saya langsung ke trigger. Kenapa di era sekarang masih ada penggunaan baliho? Sangat masif digunakan oleh para paslon calon presiden dan cawapres, juga para calon legislatif dan pemimpin daerah. Ya. Gitu. Jadi bagaimana Mas Kurniawan melihat fenomena baliho yang sangat masif hari ini, Mas? Ya, jadi Mas Hafiz ya. Betul Pak. Mas Hafiz, ini pertama saya senang sekali diundang di sini di Marketeers TV ini kehormatan buat saya, kehormatan buat Jawa Pos Radar Kediri, dan juga kehormatan bagi teman-teman IMA yang ada di Malang Raya. Ini menyampaikan salam dari kawan-kawan IMA Malang Raya dan juga teman-teman Jawa Pos di Radar Kediri untuk semua pembaca dan pemirsa di Marketeers TV. Jadi begini Mas Hafiz, sekilas saya ingin cerita dulu soal buku ini ya. Jadi buku Ayat-Ayat Marketing ini sebetulnya adalah proses saya melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi saya ini kan wartawan Mas Hafiz. Jadi saya menjadi wartawan itu sejak tahun 97, dan saya kalau wartawan itu kan begini, yang diamati itu yang ditulis kan begitu. Betul. Nah, kalau marketing itu ya sebetulnya sama. Tulisan-tulisan saya di buku ini adalah hasil dari pengamatan saya. Cuma kalau dulu adalah pakai kaidah jurnalistik ya. Kalau sekarang ini tetap pakai kaidah jurnalistik tetapi ditambah dengan kaidah marketing begitu. Karena ternyata ada kesamaan antara jurnalistik dengan marketing, Mas. Jadi kalau dalam marketing itu kan yang saya selalu ingat dari pelajarannya Pak Hermawan Kertajaya itu kan marketing selalu tidak bisa lepas dari 3 segitiga. Produk, customer, brand kan begitu. Nah, di jurnalistik juga begitu. Jurnalistik itu kalau kita ngomong produk ya konten. Kemudian kalau kita ngomong customer itu pembaca. Kemudian brand berarti itu reputasi. Jadi sama sebetulnya. Cuma kaidahnya saja mungkin yang berbeda. Nah, tadi Mas Hafiz tanya soal baliho ya Mas ya. Kebetulan ada salah satu tulisan saya tentang baliho di buku ini, di buku Ayat-Ayat Marketing ini, yang itu saya beri judul Marketing Baliho. Saya terinspirasi dari
mata saya ini mulai tersiksa dengan pemandangan baliho yang yang mulai bertebaran. Bahkan ini marketing baliho ini saya tulis pada September 2021, Mas. Oh, malah jadi ya, ini kan ada semua nih. 8 September 2021. Tahun 2021 sudah banyak baliho, Mas. Sudah ada, Pak. Sudah bisa banyak. Ya, sudah Pak. banyak. Ya, toko-toko nasional sudah mulai pasang. Ada yang waktu itu mendeklarasikan sebagai calon presiden, begitu kan? Kemudian ada yang kita kenal semua, wajahnya kita kenal semua di televisi. Nah, cuma pertanyaan tadi adalah efektif apa enggak, kan begitu. Betul. Nah, begini Mas, kalau di buku saya ini saya tulis bahwa untuk mengukur efektif atau tidak itu kan ada rumusnya ya. Kalau saya tulis di buku ini itu adalah ada namanya CRI. Jadi Customer Response Index. Itu adalah akumulasi atau perkalian dari awareness, kemudian ada interest, ada intention, baru action, begitu. Nah, kebetulan saya sempat mengikuti topik tentang baliho ini di Twitter, X ya, kalau sekarang X ya, Twitter. Itu ada yang memposting tentang baliho-baliho itu, kemudian sempat terjadi trending karena diperbincangkan oleh sekitar 326.000. Di retweet ya, apa istilahnya di retweet ya Mas ya. Itu menjadi perbincangan. Nah, ternyata Mas, dari 326 yang postingan tentang baliho itu 96% negatif semua penilaiannya. 96% negatif. Negatif. Ya. Terlepas siapapun. Iya, terlepas. Balihonya aja. Jadi iya, pokoknya itu kan akhirnya menjadi perbincangan luas itu di netizen itu, khususnya di platform X itu atau Twitter itu. Itu dari 300 sekian ya, 326.000 sekian itu retweet itu. Sekitar 96% itu negatif semua. Oh. Berarti apa? Berarti ini, sorry Pak, tahun ya, 2021. 2021. Pas dipakai pas. Iya, 2021. Itu negatif semua. Yang saya katakan dari 96%. Artinya apa? Kalau kita pakai rumus CRI tadi, ya ada interest, ada intention, baru action. Kalau dalam bahasa politik itu kan berarti interest itu kan tertarik, gitu kan? Intention itu kan berarti ini nanti yang akan saya pilih. Begitu kan? Lah actionnya nanti baru, ya benar-benar nanti kalau harian saya akan milih itu. Ternyata kalau lihat itu, berarti kan nggak kena itu. Nggak kena. Interestnya nggak kena. Kemudian intentionnya nggak kena, apalagi actionnya. Nah, kalau dalam bahasa anak-anak sekarang ya nek gitu mungkin. Ya nek ya. Orang Jakarta tahu ya nek ya. Nek ya itu. Nah itu berarti kan tujuan dia untuk masang baliho itu kan sebetulnya supaya rakyat memilih kan, supaya rakyat suka. Tapi kalau dari lihat fenomena tadi, data yang saya sampaikan tadi, ternyata kan mereka malah kontraproduktif. Mereka malah tidak seperti itu. Nah, cuma kenapa orang masih suka pasang baliho? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi ternyata Mas ada rumus untuk mengukur efektivitas baliho. Jadi saya tulis di buku saya ini, kita sebut sebagai GRP, Gross Rating Point. Jadi skala nilainya itu 1 sampai 100. GRP itu. Nah, GRP itu Mas diukur dari lokasi baliho. Jadi seberapa baliho itu frekuensi untuk dilihat banyak orang. Kemudian banyak komponennya ada seperti itu. Kemudian bagaimana baliho itu dibandingkan dengan baliho-baliho yang lain. Nah itu, misalnya gini, kalau nilai GRP-nya itu 50, berarti asumsinya begini, 50% dari populasi yang berada di sekitar baliho itu dipasang, itu melihat baliho itu. Bisa difahami Mas ya? Ya. Jadi kalau misalnya nilai GRP itu 50 misalnya, baliho itu dipasang, kemudian nilai GRP-nya itu adalah 50, berarti diasumsikan 50% populasi masyarakat yang ada di sekitar baliho itu sudah melihat baliho itu. Ya, jadi itu. Kekuatan baliho ini memang. Nah, kekuatan baliho ada pada awareness, membangun
untuk mengenalkan dia itu siapa, begitu. Paling tidak tahu nama, oh ini wajahnya. Karena kalau di kartu suara itu kan foto nggak ditampilkan ya Mas, betul, betul. Hanya nama kan. Nah, cuma kalau hanya nama saja, masyarakat kan nggak bisa membayangkan. Tapi kalau misalnya baliho itu kan sebetulnya kan menghubungkan antara nama dengan wajah. Gitu kan. Makanya orang masih menganggap itu efektif. Karena melihat dari sisi itu. Nah, cuma yang menjadi masalah itu adalah mereka tidak memperhatikan detail. Jadi begini, misalnya baliho itu kan kalau menurut saya komponennya tuh efektif apa enggak itu kan begini. Satu, lokasi. Ya kan? Lokasinya ada di mana? Untuk mendapatkan GRP yang tinggi berarti kan lokasinya harus berada di sudut-sudut yang kira-kira begitu orang berada di tempat itu langsung bisa melihat gambar itu. Kan begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana posisi baliho itu dibandingkan dengan baliho-baliho yang lain. Kalau dia itu tampil dengan baliho-baliho yang lain, itu sangat tidak efektif. Iya, ini semua ngumpul. Sangat tidak efektif. Iya, itu sangat tidak efektif. Karena apa ya? Tapi ya sulit sekarang ini nyari titik yang tidak ada balihonya. Tidak ada baliho. Tapi saya lihat ada yang bagus, Mas. Misalnya kalau di Surabaya itu balihonya Ahmad Dhani itu bagus tempatnya. Oh. Ahmad Dhani kan kebetulan nyalek. Dia memperhatikan detail ya? Iya. Nyalek di DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo. Kebetulan saya sering ke Surabaya tuh balihonya dia paling bagus. Artinya paling apa ya? Tidak kumpul tidak campur dengan baliho-baliho yang lain. Tempatnya juga bagus. Atau mungkin karena dia punya properti sendiri, Pak. Nah, itu. Karena memang kan semakin strategis tempat kan semakin mahal, Mas. Iya. Semakin mahal, ya. Kemudian itu, jadi itu sih kalau menurut saya, Mas Hafiz. Jadi lokasinya di mana, kemudian yang kedua, bagaimana posisi baliho itu dibandingkan dengan baliho-baliho yang lain. Semakin dia itu tidak berkumpul dengan baliho-baliho yang lain, itu semakin bagus. Kemudian yang terakhir adalah message yang mau disampaikan. Message yang disampaikan itu menurut saya harus singkat, padat, jelas. Dan kalau bisa itu ada value-nya. Sementara yang saya lihat, baliho-baliho itu hampir saya sulit sekali menemukan narasi atau message di baliho itu yang memenuhi syarat tadi. Kebanyakan standar normatif. Misalnya kepak sayap Bhinneka, misalnya membangun untuk bangsa, siap berkorban untuk rakyat, itu kan normatif. Nah, menurut saya itu kurang efektif juga. Nah, ini saya tidak tahu ya, apakah memang mereka itu, saya kira gini, kalau orang itu memang mau ke jalur politik, visinya jelas, ya kalau dalam marketing itu kan harus ada pembeda ya. Diferensiasi. Ya, diferensiasi. Dia sebagai politisi itu punya visi apa yang mau dia perjuangkan, dia sebagai ini. Nah, misalnya kayak ada, kalau partai ini menang, BPJS gratis. Nah, itu kan jelas. Iya. Kalau partai kita menang, IKN tetap di Jakarta, ibu kota tetap di Jakarta, itu jelas. Jadi gitu. Itu menurut saya pesan itu bisa jelas. Dan beberapa tokoh pun sebenarnya sudah ada yang pakai itu juga, Pak ya? Sebenarnya. Iya. Cuma kan jarang, Mas, yang berani seperti itu. Jarang. Tapi ketika ada yang berani seperti itu, kita harus lihat dia itu siapa. Iya. Masyarakat kan cerdas ini. Mohon maaf ini misalnya dari partai yang mungkin bukan partai mainstream misalnya ya. Terus dia seperti itu. Akhirnya kan juga tidak jadi ini juga. Iya, sementara yang partai-partai mainstream tidak berani menjanjikan itu. Paradoks, Mas. Jadi partai yang tidak mainstream ya, itu berani menjanjikan itu tadi, kayak kalau partai ini menang BPJS gratis misalnya. Tapi nggak ada yang jamin siapa. Nah, itu. Sementara partai-partai yang mainstream tidak berani membuat jaminan seperti itu. Ini kan akhirnya menurut saya nggak ketemu.
nggak ketemu ininya. Jadi itu Mas Hafiz. Oke Pak, kalau melihat merujuk dari customer path 5A misalnya Pak, dari aware, appeal, act, dan advocate. Kalau kita bicara mengenai tokoh nasional, posisi konsumen atau audience di tahap aware itu sudah lewat. Tapi beda hal dengan mungkin calon legislatif, mungkin yang non artis ya, karena kita juga udah dikerubuni oleh artis yang terjun ke dunia politik. Ini aware aja orang belum tahu siapa sosok ini. Nah, apakah materi visual ini sebetulnya memainkan perannya itu pada tahap apa Pak? Di aware kah? Apa sudah sampai mengappeal para pengguna jalan yang melihat poster-poster mereka, atau justru bisa sampai ke advocate? Kayaknya jarang sih Pak ya. Visi misi bagus deh, pilih ini aja, kayak hampir nggak ada kali ya. Kalau saya sih nggak akan mengadvocate itu. Ya, jadi kalau menurut saya baliho itu harus gini. Orang melihat gambar itu orang benar-benar paham dia itu siapa. Itu yang saya katakan intention tadi ya. Ada awareness ya. Kemudian ada kalau tahapan-tahapannya awareness, kemudian setelah itu ada interest, ada intention, baru action, kan begitu. Nah ini kan kadang orang nggak kenal ini siapa gitu kan, nggak kenal siapa, berarti itu menurut saya nggak efektif. Karena dia nggak tahu, kemudian pesan yang disampaikan di baliho itu sangat terbatas. Akhirnya apa? Ya nggak tahu, nggak sulit rasanya untuk memilih dia gitu Mas. Makanya kan saya ada teman yang 2 kali jadi caleg gitu, 2 kali jadi, dan saya melihat dia tidak pernah mengobral baliho. Tidak pernah pasang baliho? Ya, dia pasang baliho itu hanya di rumah-rumahnya tim suksesnya dia. Oke. Jadi tidak di jalan-jalan. Satu, karena dia memang ngaku terus terang kalau duitnya dia nggak banyak. 2, menurut dia nggak efektif. Terus saya bilang, betul, saya gitu kan. Betul, karena kalau sampean itu masang baliho di sembarang tempat, di obral, itu orang itu hanya tahu wajahmu, tetapi belum tentu memilih kamu. Karena apa? Karena nggak tahu track recordmu, nggak tahu kamu itu siapa. Dia hanya tahu namamu, dia hanya tahu wajahmu, tapi tidak bisa memahami kamu. Padahal kalau dalam marketing itu kan harus bisa memahami, ya Mas ya. Betul. Kita kalau punya produk, ya produk itu harus punya value. Value dari produk kan harus bisa difahami oleh customer atau calon customer. Baru nanti customer akan action untuk beli. Nah kalau nggak paham dengan value produk kan ya sama dengan itu tadi. Makanya teman saya ini 2 kali dia lolos, dia nggak pernah banyak balihonya, nggak banyak-banyak. Paling baliho dipasang di depannya tim suksesnya dia. Loh kenapa? Lah kalau misalnya saya punya tim sukses rumahnya di sini, baliho saya tak pasang di situ, di dekatnya rumahnya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, "Iku sopo? Itu siapa?" Tim sukses saya akan jelaskan, "Oh, ini orang ini. Tim sukses saya yang akan jelaskan. Lah, kalau di toko berarti ada salesperson. Iya, jadi ada yang menjelaskan dia itu siapa gitu. Bisa kita bilang nggak sih Pak, baliho di era sekarang itu investasi bodong Pak? Ya. Untuk pemasar atau untuk seorang... Karena begini Mas, ya kita tahulah dalam dunia politik itu kan ada orang yang memang serius dia pingin maju, tapi ada orang yang jualan. Ini yang menarik ini. Jualan gini maksudnya. Saya misalnya ya, saya mau nyalon wali kota misalnya. Padahal saya nggak ada niat untuk jadi wali kota. Ya, tapi karena saya punya pendukung, saya punya social engineer yang bagus gitu. Saya pasang baliho saya. Nah, ya. Katakanlah untuk masang baliho saya habis 1 miliar misalnya. Kemudian ada calon yang memang benar-benar dia itu ingin jadi wali kota. Dia melihat baliho saya ada di mana-mana. Ya, akhirnya saya dideketi. Kamu nggak usah maju. Ya, kamu dukung saya aja gitu. Nah, nanti tak ganti biayamu baliho. Saya tadi baliho habis 1 miliar, ya kan? Saya bilang 2 miliar. Dikasih 2 miliar saya. Exit strategi langsung ya Pak ya? Iya.
Jadi ya baliho itu bisa apa ya? Kalau saya melihat itu ya efektif nggak efektif sih. Jadi tergantung goal siapa tadi. Ya, yang sebenarnya masyarakat pun ya, nggak tahu persis goal ya, mereka. ada orang yang misalnya ada orang yang maju, kemudian ada yang modali. Kemudian supaya SPJ-nya jelas itu kan, dia masang baliho. Pak, saya serius maju. Itu buktinya baliho saya ada di mana-mana. Padahal dia bisa ambil margin dari itu. Wah, banyak lah di kita. Ini kalau kita bahas dalam itu bukan habis. Iya. Cuma rasanya episode kali ini waktunya sudah habis kita, Pak. Iya. Mas Kom, kita akan lanjutkan lagi mungkin di bahasan selanjutnya. Marketeers, itu tadi bahasan mengenai marketing baliho bersama dengan Mas Kurniawan Muhammad dan saya Hafiz pamit undur diri. Tetap di Trending, Trend and Marketing.